Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Nadila dengan NIM 23021200041. Di sini saya akan menjelaskan tentang artificial intelligence atau yang biasa kita sebut AI atau kecerdasan buatan. Jadi, sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman, apa sih yang teman-teman pertama kali pikirkan kalau mendengar kata AI? Jadi, AI itu sendiri bukan cuma tentang ChatGPT, Gemini, dan lain sebagainya. AI itu sudah masuk ke dalam kehidupan kita. Kayak misalkan, kalau misalkan kita mau buka handphone itu memakai Face ID atau memakai fingerprint, itu juga dari AI. Atau kalau misalkan teman-teman misal di explore Instagram itu bakal memunculkan yang paling banyak teman-teman cari, kayak misalkan konten mukbang itu muncul karena teman-teman pernah mencari konten mukbang. Nah, itu dari AI. Terus juga contoh lain kayak filter kamera atau um, kayak misalkan kalau kita edit foto yang jernih itu juga pakai AI. Seperti itu, teman-teman. Jadi sebenarnya apa sih AI itu? Jadi pengertian AI sendiri adalah kecerdasan buatan atau sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan juga melakukan tugas seperti manusia. Nah, istilah AI itu sendiri muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, yaitu beliau adalah seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Nah, di sini itu ada 4 teknik dasar pada AI. Yang pertama adalah searching, yang kedua adalah reasoning, yang ketiga adalah planning, dan yang keempat adalah learning. Nah, searching itu adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya tuh kayak AI pada Google Maps. Nah, yang kedua ada reasoning. Reasoning itu adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya kayak di AI pada aplikasi kesehatan. Yang ketiga ada planning. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Dan yang terakhir itu ada learning. Adalah teknik yang mengajar pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Lalu, apa sih keunggulan menggunakan AI? Saya telah merangkumnya dalam beberapa poin. Yang pertama adalah AI itu dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien, sehingga dapat menghemat waktu dan juga sumber daya. Lalu, AI juga dapat menganalisis data yang besar dan kompleks, serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. Nah, lalu yang ketiga, AI itu dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Dan yang terakhir, AI itu dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Nah, itu dia keunggulan kalau kita menggunakan AI. Sekarang kita akan membahas resiko. Apa aja sih yang dapat terjadi kalau kita menggunakan AI. Yang pertama, AI itu membutuhkan data yang besar dan juga berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Jadi, kalau datanya buruk, itu dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya nih, kalau misalkan ada data yang diberikan kepada AI itu kebanyakan berasal dari pasien laki-laki, itu juga mempengaruhi dari nantinya AI akan memberikan rekomendasi dari bias itu. Jadi dibandingkan berhubungan tentang pasien perempuan, itu lebih banyak tentang pasien laki-laki karena data yang diberikan itu lebih banyak dari pasien laki-laki. Seperti itu. Nah, selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI itu dapat merekam informasi pribadi
dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan atau untuk tindak kejahatan. Lalu AI juga dapat memberikan kemudahan dan juga melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini sendiri dapat memicu sifat malas dan juga serba instan seperti itu. Nah, selain itu juga AI itu bisa saja orang lain bisa saja kehilangan pekerjaan yang digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan oleh chatbot AI seperti itu. Itu adalah dampak negatif kalau kita terus-menerus menggunakan AI. Lalu saya akan menjelaskan manfaat AI dalam berbagai bidang. Yang pertama, di bidang kesehatan. AI itu dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosa penyakit, dan juga dapat merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Itu kalau di bidang kesehatan. Nah, lalu kalau di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan dari dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan juga mengelola resiko investasi. Nah, AI juga dapat membantu mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Itu kalau di bidang keuangan. Lalu ada juga di bidang bisnis dan pemasaran. AI itu digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik dan personal, lalu juga menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Lalu AI juga bermanfaat di dalam bidang otomotif. AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Lalu, pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan juga terjamin kualitasnya. Lalu, AI juga bermanfaat pada bidang logistik loh. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan juga waktu tempuh. Nah, dalam bidang pertanian, AI juga memiliki manfaat. Dalam bidang pertanian, AI digunakan untuk memantau kondisi tanaman, mengenali hama dan juga penyakit tanaman, lalu memprediksi hasil panen. Seperti itu. Nah, AI juga bermanfaat di bidang lingkungan. AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Nah, yang terakhir, AI di bidang pendidikan. Bagaimana sih AI di bidang pendidikan? Nah, ini dia beberapa manfaat AI dalam dunia pendidikan. Yang pertama, AI pada chatbot atau virtual assistant itu dapat digunakan sebagai tutor belajar ketika siswa belajar secara mandiri. Nah, itu dapat membantu siswa dalam menjawab pertanyaan, berdiskusi, dan mengerjakan tugas-tugas akademis. Nah, karena setiap siswa memiliki pola belajar, minat, dan kekuatan dan kelemahan yang berbeda-beda, kemudian menyesuaikan materi pembelajaran dan tugas dengan kebutuhan masing-masing siswa. Nah, itu dia fungsi AI itu dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar mereka. Seperti itu. Nah, itu jadinya nanti proses belajarnya menjadi lebih bermakna dan juga lebih tepat sasaran. Nah, yang ketiga, manfaat AI dalam dunia pendidikan untuk guru. Itu AI dapat membantu manajemen kelas tugas dan juga tugas administratif seperti mengatur jadwal, lalu mengelola catatan dan juga merencanakan kegiatan akademis seperti itu.
Lalu juga guru dapat mengombinasikan penggunaan AI dalam pembelajaran kolaboratif atau pembelajaran berbasis proyek. AI dapat mendukung kolaborasi siswa untuk berinteraksi secara real time dan dapat menyelesaikan masalah secara bersama, berbagi ide, dan juga mendapatkan solusi dari permasalahan. Seperti itu. Nah, karena AI itu dapat membantu memecah konsep yang kompleks menjadi langkah-langkah yang sangat sederhana. Hal ini dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis dan juga memahami materi secara utuh. Jadi bukan hanya sekedar menghafal dan juga memperoleh nilai. Seperti itu. Nah, lalu yang terakhir, pada aktivitas assessment atau penilaian siswa, guru dapat menggunakan AI untuk mengoreksi tugas atau ujian secara otomatis. Jadi itu lebih cepat. AI juga dapat membantu mengidentifikasi adanya plagiat pada tugas siswa. Setelah itu, AI akan menganalisis hasil penilaian dan menentukan bagian mana yang sudah dipahami dengan baik dan juga yang masih perlu ditingkatkan. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan manfaat dari AI dalam bidang pendidikan. Kalau misalnya resikonya itu sudah saya jelaskan di awal tadi. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.